Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah kisah nyata, yaitu seorang wanita tangguh bernama Bu Ratna, yang hidupnya penuh dengan kisah ketegasan dan kehangatan sebagai pemilik kos. Ia tidak hanya menegakkan aturan dengan tegas, tetapi juga menjadi sosok ibu yang penuh kasih bagi para penghuni kosnya. Melalui perjalanan hidupnya, Bu Ratna mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mendalam dan inspiratif. Mari kita simak bersama tentang perjalanan istimewa Bu Ratna yang menarik ini. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, Bu Ratna, seorang janda berusia sekitar 59 tahun, memiliki sebuah rumah kos dengan 10 kamar, sehingga penghuninya cukup ramai. Sebelum pensiun, Bu Ratna adalah seorang guru yang sangat berdedikasi. Ia dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang rajin beribadah, dimanapun ia berada, selalu menjalankan sholat 5 waktu, rajin puasa sunnah Senin Kamis, dan selalu menyempatkan diri untuk mengaji. Suaranya yang merdu saat mengaji seringkali membuat anak-anak merasa tenang dan nyaman. Mereka kerap berkumpul di ruang tamu untuk mendengarkan Bu Ratna membaca Al-Quran sebelum tidur. Sebagai pemilik kos, Bu Ratna selalu ada untuk anak-anak kosnya. Sehingganya bukan hanya pemilik rumah tetapi juga seperti seorang ibu bagi mereka. Setiap kali ada masalah, anak-anak tidak segan untuk curhat kepadanya. Bu Ratna selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan nasihat yang bijak. Kehidupan sehari-hari di rumah kos Bu Ratna selalu diwarnai dengan kegiatan keagamaan. Setiap subuh dan maghrib, Bu Ratna memimpin doa bersama dan tadarus Al-Quran. Ia percaya bahwa suasana spiritual yang baik akan membawa kedamaian di rumah. Tanpa anak-anak kos turut serta, meski ada beberapa yang melakukannya karena rasa hormat kepada Bu Ratna. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar Bu Ratna saat memimpin tadarus. Dengan begitu insya Allah hati kita akan tenang dan segala urusan kita akan dimudahkan. Meski memiliki karakter yang tegas, Bu Ratna dikenal ramah oleh tetangganya. Dia sering berbagi ilmu agama dengan mereka dan suka mengikuti pengajian di masjid terdekat. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga membuat Bu Ratna semakin dikenal sebagai sosok yang soleh dan penuh hikmah. Ketegasan Bu Ratna dalam mengelola rumah kosnya sudah menjadi rahasia umum. Ia memiliki aturan yang sangat ketat, seperti jam malam dan larangan membawa tamu lawan jenis ke dalam kamar. Peraturan ini dibuat untuk menjaga ketertiban dan moralitas di lingkungan kos.
Di sini ada peraturan yang harus kita patuhi. Jangan sampai ada yang melanggar. Tegas Bu Ratna setiap kali ada anak kos baru. Meski begitu, anak-anak kos tetap menghormati dan mematuhinya, karena tahu bahwa Bu Ratna melakukan ini demi kebaikan mereka juga. Suatu hari terjadi insiden yang membuat Bu Ratna harus menunjukkan ketegasannya. Rini, salah satu anak kos ke-9, membawa pacarnya ke dalam kamar. Bu Ratna segera menegur Rina dengan tegas. "Rina, kamu tahu ini melanggar peraturan kos. Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Bu Ratna dengan nada tegas namun tetap terkendali. Rina hanya bisa tertunduk dan meminta maaf. "Maaf Bu, itu saudara saya," jawab Rina dengan suara bergetar. "Basi, jangan ulangi lagi. Kalau tidak, ibu tidak akan ragu untuk mengusirmu dari sini," lanjut Bu Ratna dengan nada tegas. Tidak hanya menegur Rina secara pribadi, Bu Ratna juga mengumpulkan semua anak kos dan memberikan peringatan keras. "Saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi ya. Jika ada yang melanggar peraturan ini, saya tidak akan segan-segan untuk mengusirnya," katanya dengan nada serius. Kemudian Bu Ratna mengutip surah Al-Mu'minun tentang menjaga kemaluan dan tidak berbuat zina. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melanggar perintahnya, ucap Bu Ratna. Semua anak kos terdiam, menyadari betapa seriusnya masalah ini. Setelah peringatan itu, suasana di rumah kos berubah. Anak-anak kos menjadi lebih patuh dan menghormati peraturan Bu Ratna. Impian Bu Ratna untuk pergi umroh akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun menabung dari uang pensiunnya. "Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berangkat umroh," ucap Bu Ratna dengan penuh syukur saat menerima kabar bahwa visa umrohnya telah disetujui. Sejumlah persiapan dilakukan dengan sangat teliti demi kelancaran pelaksanaan ibadah umroh. Bu Ratna membaca banyak buku panduan untuk memastikan dirinya siap secara fisik dan spiritual. "Saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ini adalah perjalanan yang sangat saya impikan seumur hidup," kata Bu Ratna kepada teman-teman pengajiannya. Sebelum berangkat, Bu Ratna berpamitan kepada anak-anak kos dan menitipkan rumah kosnya kepada keponakannya yang terpercaya. "Jaga rumah kos ini baik-baik selama saya pergi," pesan Bu Ratna kepada keponakannya. Anak-anak kos juga memberikan doa dan dukungan mereka. "Bu, semoga umrohnya lancar dan mendapat berkah," ucap salah satu anak kos. Keberangkatan Bu Ratna ke Tanah Suci diiringi dengan doa dan harapan yang tulus. "Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk beribadah dengan khusyuk di Tanah Suci," ucap Bu Ratna dalam hati saat pesawat mulai lepas landas. Setibanya di Mekah, Bu Ratna merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Alhamdulillah, akhirnya saya sampai di sini," ucapnya dengan mata berkaca-kaca saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Dengan rasa semangat dan khusyuk, dia pun mulai melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Selama di Mekah, Bu Ratna merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menjalani setiap ibadah dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. "Ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa. Saya merasa sangat dekat dengan Allah," kata Bu Ratna kepada teman-teman serombongannya. Setiap hari ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa dan merenung di Masjidil Haram, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan umrah ini menjadi momen yang sangat berarti bagi Ibu Ratna. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setelah beberapa hari menjalani ibadah di Mekah, Bu Ratna mengalami kejadian yang membingungkan. Suatu malam saat dia sedang berdoa di Masjidil Haram, ia melihat 10 pintu yang tampak sangat mirip dan membingungkannya.
Kenapa pintu-pintu ini terlihat sama semua? Pikir Bu Ratna dengan heran. Setiap kali ia mencoba memilih salah satu pintu, ia merasa tersesat dan bingung. Pemandangan di sekelilingnya tampak berubah-ubah, seolah-olah ada kekuatan misterius yang bermain. Perasaan aneh mulai menyelimuti hati Bu Ratna. Dia merasa seperti berada di dunia lain yang penuh dengan teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saya tidak bisa menemukan jalan keluar? Dia mencoba untuk tetap tenang dan berdoa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari mengangkat kedua tangannya, ia berdoa, "Ya Allah, berikanlah saya petunjuk-Mu. Jangan biarkanlah saya tersesat." Namun perasaan bingung dan cemas tetap tidak hilang. Di tengah kebingungannya, Bu Ratna mulai mendengar suara misterius yang mengingatkannya tentang kesalahan dan dosa-dosanya. Harta hanya titipan, jangan terlalu terikat pada dunia. Suara itu bergema di telinganya. Apa maksud suara ini? Mengapa saya mendengarnya berulang kali? Pikir Bu Ratna. Suara itu terus terdengar membuat Bu Ratna semakin panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kepanikan Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari situasi membingungkan ini, tetapi selalu kembali ke tempat yang sama. Saya harus tenang. Saya harus menemukan jalan keluar, pikir Bu Ratna sembari terus berdoa. Dia mencoba mengingat pelajaran manasik umroh yang telah dipelajarinya, tetapi rasa takut dan bingung membuat pikirannya tidak fokus. "Tolonglah saya," ucap Bu Ratna dengan penuh harap. Bu Ratna akhirnya memberanikan diri untuk memasuki salah satu pintu yang terlihat paling tidak menyeramkan. Namun alih-alih menemukan jalan keluar, ia malah memasuki ruangan yang gelap dan menakutkan. "Di mana saya sekarang?" bisik Bu Ratna dengan suara gemetar. Di dalam ruangan itu ia merasa tersesat dan bingung. Setiap langkah yang diambilnya seolah tidak membawa kemana-mana. "Saya harus keluar dari sini," pikir Bu Ratna dengan cemas. Bisikan suara yang didengarnya sebelumnya semakin keras dan jelas. "Harta hanya titipan, jangan terlalu terikat pada dunia." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Bu Ratna mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah ini ajab dari Allah? Apa yang telah saya lakukan sehingga mengalami ini? Pikirnya dengan penuh penyesalan. Suara itu terus mengingatkannya tentang harta dan dosa-dosanya, membuat Bu Ratna semakin merasa bersalah. Keadaan semakin memburuk ketika Bu Ratna terus berputar-putar dalam kegelapan tanpa menemukan jalan keluar. "Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya harus keluar," pikirnya dengan putus asa. Setiap kali ia mencoba untuk keluar, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Rasa putus asa mulai menguasai hatinya. "Ya Allah, apakah ini hukuman-Mu? Ampunilah hamba-Mu ini." Bu Ratna mulai menangis memohon ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kebingungannya, Bu Ratna menyadari bahwa ia harus merenungkan kembali hidupnya. Apakah saya telah melakukan kesalahan besar, pikirnya. Dia mulai mengingat kembali setiap perbuatan yang telah dilakukannya, mencari-cari apa yang mungkin menjadi penyebab azab ini. Meskipun rasa takut dan putus asa semakin menghimpit, Bu Ratna tetap berdoa dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, tolonglah hamba, ampunilah dosa-dosa hamba." Doa Bu Ratna dengan hati yang penuh penyesalan. Saat keputusasaan hampir membuat Bu Ratna menyerah, tiba-tiba ia mendengar suara seorang memanggil namanya. Ustadz tersebut akhirnya menemukan Bu Ratna yang tersesat dan membantunya keluar dari ruangan yang membingungkan itu. "Alhamdulillah, Bu Ratna telah ditemukan. Apa yang terjadi?" tanya Ustadz dengan wajah penuh kekhawatiran. Setelah ditemukan, Bu Ratna dibawa kembali bergabung dengan jamaah lain. Namun peristiwa aneh yang dirasakannya belum berakhir. Ketika ia berada di depan Ka'bah, ia mulai merasakan lapar yang sangat meskipun sudah makan. "Kenapa saya masih merasa lapar? Apa yang terjadi pada saya?" batin Bu Ratna. Rasa lapar itu tidak hilang dan semakin menyiksanya. Dia mencoba makan lagi tetapi rasa lapar tetap tidak berkurang.
Ini pasti ada sesuatu yang salah, pikir Bu Ratna dengan hati yang gelisah. Dalam keadaan bingung dan cemas, Bu Ratna mengingat kembali pesan suara misterius yang didengar sebelumnya. Harta hanya titipan, jangan terlalu terikat pada dunia. Ia mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam dirinya. Apa yang sebenarnya Allah ingin saya sadari, pikirnya. Ia kemudian mendekati Ustadz pemandu umrohnya untuk mencari nasihat. Ustadz, saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Bu Ratna dengan suara penuh kecemasan. Ustadz pemandu umroh mendengarkan dengan seksama dan memberikan nasihat yang bijak. Bu Ratna, mungkin Allah sedang mengingatkan Anda tentang sesuatu. Coba renungkan kembali hidup Anda dan cari tahu apa yang perlu diperbaiki, kata Ustadz dengan lembut. Bu Ratna merasa sedikit lega mendengar nasihat itu. Dalam hatinya ia bertekad untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab azab yang dialaminya. Terima kasih Ustadz, saya akan merenungkannya, jawab Bu Ratna dengan hati yang lebih tenang. Dalam renungan yang mendalam, Bu Ratna akhirnya menyadari dosa besar yang telah ia perbuat. Selama ini dia terlalu fokus menabung untuk umroh dan sibuk dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga melupakan kewajiban sedekah. Ya Allah, saya terlalu serakah. Saya tidak pernah bersedekah. Bu Ratna menangis terseduh-seduh merasa sangat menyesal. Dia mengaku kepada Ustadz pemandu umroh tentang kesalahannya. Ustadz, saya telah melakukan dosa besar. Saya tidak pernah bersedekah. Saya sibuk dengan kebutuhan sehari-hari dan terus menabung demi untuk umroh, ucap Bu Ratna dengan suara bergetar. Ustadz pemandu umroh mendengarkan pengakuan Bu Ratna dengan penuh simpati. Yang penting sekarang adalah ibu bertobat dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki kesalahan Ibu Ratna, nasihat Ustadz dengan lembut. Ibu Ratna merasa sangat terbantu dengan nasihat Pak Ustadz. Ya Ustadz, saya akan bertobat dan memperbaiki kesalahan saya, jawab Bu Ratna dengan tekad yang bulat. Sahabat beriman, Bu Ratna mulai bersedekah kepada orang-orang di Tanah Suci, memberikan sebagian uangnya kepada yang membutuhkan. Setiap kali ia bersedekah, ia merasakan hatinya menjadi lebih tenang dan rasa lapar yang menyiksanya perlahan hilang. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ucap Bu Ratna dengan hati yang penuh syukur. Setelah melakukan banyak sedekah dan berdoa dengan khusyuk, Bu Ratna merasa beban dalam hatinya mulai terangkat. Ia kembali ke Indonesia dengan hati yang lebih damai dan tekad untuk menjalani hidup yang lebih baik, penuh dengan amal kebaikan dan sedekah. Saya akan menjalani hidup saya dengan lebih baik. Saya tidak akan melupakan kewajiban saya lagi, janji Bu Ratna kepada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia menceritakan pengalamannya kepada anak-anak kos, berharap mereka bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Anak-anakku, ingatlah untuk selalu bersedekah dan jangan terlalu terikat pada harta dunia, pesan Bu Ratna dengan bijak. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita seringkali mendengar cerita bahwa banyak sekali peristiwa atau kejadian di luar nalar yang dialami oleh sejumlah jamaah, baik saat menjalankan ibadah haji maupun umroh, seperti halnya yang dialami oleh Ibu Ratna ini. Demikian kisahnya yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.